undang itu jalan betulan. Nah ini ada faktor yang juga penting itu ialah saya rasa ya para pejabat yang memegang kedudukan pimpinan itu harus kuat, harus memberi contoh. Sebab kalau tidak ya tidak bergerak. Sebab misalnya ya sekarang ini ada beberapa website hukum, kan? Tapi semuanya tidak diupdate karena yang mengelolanya itu staff yang tidak ada eselonnya. Good point. Nah, sedangkan banyak sekali ada salah satu misalnya legalitas itu kumpulan peraturan-peraturan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat. Ada yang eselon 3, ada yang eselon 2 karena dia memang senang. Tapi tugas dia resmi tidak ngurus itu. Sekarang di Republik ini informasi hukum yang paling banyak itu legalitas itu. Padahal dikelola secara swasta. Padahal mereka adalah pejabat semua. Jadi ada soal manajemen. Sekali lagi ya, struktur pemerintahan kita, petugas-petugas yang akan melaksanakannya, ini secara komprehensif harus disusun dulu. Nah, syukur-syukur ya kalau BPPT itu sudah punya uji coba, uji cobanya itu ditingkatkan. Saya kira betul sesudah tingkat desa, kita tingkatkan ke tingkat pemilu kecamatan atau pilkada. Jadi misalnya pilkada kota 86 sebelum 2014 itu setiap kota kalau ada pemilihan wali kota sudah harus itu kan harus elektronik. Dan saya kira ya secara teknis tentu mudah seperti yang tadi dibilang ATM segala macam. Iya, betul. Dan itu saya rasa nanti sesudah 2011 sesudah sistem administrasi single identity number itu selesai, mungkin maksudnya juga demikian. Tapi sekali lagi kalau mendadak begitu kan tidak serta merta ini. 1 bulan sebelumnya dia tadi. Jadi 2011 tinggal 3 tahun belum tentu sukses juga. Jadi harus dari sekarang. Dari sekarang itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya jangan rule driven. Banyak pejabat kita itu ya nunggu undang-undang dulu. Oke, undang-undang itu rambu yang tidak boleh dilanggar. Tapi kalau kita bekerja rule driven, nggak jalan, nggak bisa gitu. Nanti sesudah undang-undang jadi tunggu, undang-undang jadi, ya ada lagi syarat yang lain, budget driven, nunggu anggaran. Semuanya nunggu. Aturan pelaksanaan lagi. Sesudah anggaran ada, nanti aturan pelaksanaan. Sesudah aturan pelaksanaan, nanti pejabatnya sudah ganti. Pejabat sudah ganti lagi kayak KPI. Iya. Good point. Padahal orang lupa kalau nggak dilarang oleh undang-undang artinya boleh. Boleh. Jadi Mas Bambang, lanjutkan Mas Bambang ya. Ini memalukan, quote unquote ya. Shameful kita ini. Di saat yang sama, Anda tadi cerita, ringtone bisa diakses di Singapura, ringtone kita gitu. Begitu hebatnya ini yang tanpa batas ya. Ini kan frekuensi on air gitu ya. Ringtone bisa diakses. Malu kita dong. Tanahnya Mas, tanahnya PBB mau mengakses udah membayar belum? Kita nggak jelas. Masih itu nunggu laporan kertas-kertas bertumpuk-tumpuk. Sekarang itu setiap kantor kayak kantor saya itu untuk sertifikat itu bisa 1 lemari sendiri. Dan itu harus dilaminasi, nggak boleh. Jadi dimakan rayap kan. Kalau laminasi itu tidak orisinil. Berbahaya. Jadi harus yang sudah keripis-keripis itu. Ya kan repot Mas Bambang. Jadi ini shameful kita. Betul. Jadi go ahead. Lanjutkan lagi, kerucutkan. Ya, kalau menurut saya Pak tetap itu ya. Maaf nih sama Mas Mardan ya. Kita tuh mentalnya tuh project driven. Sangat project minded. Harus per proyek. Saya kasih contoh. Maaf aja. Kita bicara sekarang tentang sistem proyek. Proyek pemilu. Kenapa mesti mikirnya tuh harus bikin sendiri khusus buat pemilu? Apakah untung ini udah wireless? Kalau masih zaman pakai kabel, jangan-jangan harus narik kabel ke seluruh Indonesia hanya untuk pemilu 5 tahun sekali. Kenapa nggak mikirnya yang udah ada tuh tandem saja? Saya kasih contoh tadi ngomong ATM. ATM BRI itu seluruh kabupaten ada, Pak. Good point. Kenapa nggak kita pikirnya, oke,
dari kabupaten itu barangkali ke dusun belum ada. Di situ aja dibikin proyeknya. Mungkin nggak usah bayar full, bilang sama BRI, kalau kamu bikin ATM di situ dapat supply dari pemerintah sekian dari dana pemilu, subsidi. Lebih murah, dia yang akan pelihara, karena nggak usah nunggu pemilu lagi, dia pelihara siapa. Namanya negara Amerika Serikat aja, bahkan negara kaya raya. Dia tuh keperluan angkatan laut untuk logistiknya dia tahu. Keperluan logistik kapal angkut pada saat perang bisa banyak sekali. Tapi perangnya kan kapan Pak? Jarang. Jadi dia daripada bikin kapal perang banyak per proyek, nanti kalau perang siap tapi waktu nggak perang nganggur, dia bilang panggil aja pengusaha-pengusaha kapal laut, dia bilang kalau kamu bikin kapal memenuhi kriteria seperti ini, kita kasih bantuan sekian. Tapi ada syarat, kalau ada perang dipanggil, dipakai, harus pemerintah bisa gunakan dengan biaya at cost. Kan hemat, kapalnya juga miaranya nggak usah mikir, karena itu dimanfaatkan oleh inventaris pemerintah juga nggak usah dijagain terus nih kapal ada di mana gitu kan. Nah kenapa kita harus mikirnya bahwa kalau ini sistem pemilu harus sendiri KPU, milik KPU. Kenapa saya merasa panggil aja bank-bank itu BRI, BCA apa segala, bisa nggak bikin sehingga saya nanti dari ATM terakhir di ujung itu nyambung ke TPS, tinggal itu yang saya bikin. Kalau perlu itu pun saya bilang kalau kamu bisa bikin memenuhi syarat, saya kasih uangnya aja gitu. Nah ini semua ini efisiensi ini nggak jalan karena mikirnya itu tadi Pak. Project driven. Project gitu. Nah saya kira pemerintah udah sadar karena sekarang mulai dipikirkan kalaupun project multi years lah. Jadi tidak 1 tahun. Ini kan celakanya setahun Pak. Sehingga kalau jalan itu kita lihat awal tahun bikin bidding, bikin tender, tengah tahun keluar uangnya, terus akhir tahun dibangun, ya nanti. Nah akibatnya apa? Di PU itu alat-alat beratnya awal tahun disewain ke swasta karena nggak nganggur, akhir tahun alatnya kurang, nyewa dari swasta. Nah ini kan ini semuanya nih jalan gara-gara mungkin orang-orang Departemen Keuangan biar gampang kerjanya. Nah ini kan nggak benar Pak. Jadi harusnya kan ya pikir yang paling bermanfaat lah buat rakyat nih, paling efisien. Contohnya kan Angkatan Udara kita, karena perawatan pesawat itu proyek driven. Kalau ada hambatan uangnya kurangnya, akhirnya kalau pesawatnya jatuh, prajurit-prajurit terbaik kita meninggal. Good point. Karena harus nunggu dulu nih proyek perawatan berikutnya lolos atau enggak ini dan sebagainya. Jadi ini memang kita harus ini Pak, yang pertama dibenahi reformasi birokrasi supaya nggak itu tadi nggak ada terlalu rule, terlalu budget, terlalu apa. Semuanya memang harus good governance. Tapi kan gunanya good government itu supaya efisien, manfaat maksimum. Good governance itu bukan tujuan. Good government itu alat untuk mencapai tujuan gitu. Amerika juga tadi efisien memakai kapal-kapal apa itu laut itu. Nggak cuma Amerika, NATO aja begitu Pak. Dia semua mesin perangnya itu kalau pada saat damai dia sewa, dia kasih semacam skema lah, swasta kalau bangun sesuai standar nanti bisa dipakai waktu kalau perang. Waktu perang saya pakai dengan biaya yang murah gitu. Memang kita tidak bisa sederhanakan juga ya. Negara kita kan agak kompleks nih. Penduduknya ada di daerah-daerah terpencil. Jadi mungkin tidak mudah juga. Tapi kita harus mulai gitu loh. Kita harus mulai dari yang kecil dulu. Nanti pasti ada salah-salahnya. Ya kan? Ada kekurangannya. Tidak apa-apa, itu bagian dari proses belajar kan. Nah, tapi kalau nggak dimulai, baru misalnya 2014 itu pun nanti belum jadi gitu, atau nunggu karena budget belum turun, ya kan? Nunggu SIN dulu, SIN-nya selesai, itu terlambat lagi kita, waktunya cuma 3 tahun. Tadi termasuk slow learning itu. Terlalu lambat kita juga. Malahan cepat sebetulnya. Nah, sebelum Anda jawab ya, ini kan begini deh ya. Tadi menarik gitu. Mas Bambang menyebut kita yang paling pertama melempar satelit komunikasi di kawasan negara berkembang itu. Sekarang transponder ini yang paling memanfaatkan kan banking ini. Jadi ya terpencil itu dengan transponder itu Pak Jimli sudah tidak berlaku hukum terpencil itu karena tadi bilang masa kabel ditarik dari sini ke Kalimantan, enggak lagi begitu, kan betul ya. Jadi tolong Pak Hadar dikerucutkan lagi Pak Hadar, ini tidak boleh kita illiterate di abad 21 itu.
illiterate tadi bilang bukan hanya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tidak mau belajar.